berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja suatu kebahagiaan tersendiri di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Aryati atau nanti akan otomatis jadi Ketua RBM Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat untuk Kota Bandung. Juga suatu kebahagiaan ada Pak Irfan di sini yang mendampingi kita. Mudah-mudahan Pak Wali sama Pak Kadis bisa sempet ya sini. Ibu-ibu istimewa, anak-anakku juga dari Yayasan Anak Bunda Istimewa. Kita rencananya akan beraudiensi, mungkin dari pihak Yadi dulu ya. Katanya ada video yang mau ditayangkan dulu atau mau ada Ibu Tini atau Bu Inge dulu yang menyampaikan. Mangga silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi mah tarik. Oh tarik mangga. Alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur serta atas rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang tadi Ibu bilang sejuk dengan keadaan sehat dan bahagia sekali ya kita salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada istri beliau, anak-anak beliau, sahabat beliau, sampai kepada kita umat beliau. Amin. Alhamdulillah Ibu, saya boleh pantun sebentar? Belum ya. Aduh, pergi ke Cipinang membeli udang, dimakan berdua, dicampur mie. Amatlah senang kami diundang, bisa bersuah dan bersilaturahmi. Ibu izin terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Ibu Aryati. Mohon maaf apabila saya salah ucapan. Kemudian ada Pak Irfan juga dari Dinas Sosial Kota Bandung. Ada Ibu Bunda Juju yang sudah bersamai kami dari Yayasan Anak Bunda Istimewa beserta komunitas keluarga Bandung Raya. Izin saya perkenalkan terlebih dahulu mewakili pimpinan yang kebetulan berhalangan hadir. Beliau sedang di luar kota mendampingi suaminya. Tak kenal maka kata sayang ya Bu. Semakin senang, semakin kenal, semoga semakin sayang. Amin. Saya Tini nanti atau lebih dikenal Mama Nadira karena kami itu kalau di Bandung Raya terkenalnya oleh nama anak kami Bu. Kadang namanya sendiri mah nggak tahu Bu ya. Oh Mama Nadira, siapa namanya teh? Padahal mah punya nama gitu. Tapi alhamdulillah dikenal karena anak istimewa kami gitu ya. Ada rekan alhamdulillah saya diamanahi di pengurus di bagian pendidikan. Ada juga rekan kami dari pengurus juga, ada Teh Inge, mamahnya Fauji. Beliau di bagian keuangan, bendahara komunitas. Ada juga Teh Dini. Teh Dini juga beliau insan sipil remaja. Dan beliau juga diamanahi sudah berapa angka ini? Tahun berapa ya pengurus dia? Dari bagian medsos, humas dan medsos. Lalu ada saudara-saudara saya, ada Mama Muhammad Al-Fatih dari Kecamatan Sukajadi, betul? Betul. Ada Teh Mita juga, beliau juga insan sipil remaja dari Sukawana. Nah, Fauzi dari Antapani, sehingga ada Abang Iga juga dari Kecamatan Coblong. Lalu ada Alif dari Cibenying Kaler ya. Ada Arifin juga dan mamahnya dari Sumur Bandung. Terakhir ada yang paling keren nih
Ada Zidan dari Kecamatan Regol. Baik, barangkali untuk perkenalan cukup sampai di situ. Tadi disampaikan selain untuk bersilaturahmi, kami juga ingin mengampanyekan, khususnya disabilitas cerebral palsi yang dibawahi oleh Yayasan Anak Muda Istimewa kepada publik, dalam hal ini kepada ibu juga dengan dinas yang terkait, bahwa apa itu cerebral palsi? Cerebral palsi adalah kerusakan atau kelumpuhan otak yang mengakibatkan terganggunya motorik kognitif dan lain-lainnya. Cerebral palsi salah satu pengobatannya, cara untuk agar lebih tidak agar lebih mandiri lagi, itu salah satunya dengan fisioterapi. CP juga terbagi tidak secara umum, ada yang ringan, sedang, bahkan ada yang berat. Termasuk anggota kami juga banyak yang berat, yaitu memang ada yang besar, ada yang pakai NGT, tabung oksigen, standby gitu. Jadi mereka pakai nge-breathing dan dalam keadaan tidur setiap harinya. Tapi ada juga yang di antara mereka yang ringan juga ya Bu? Ringan juga, tapi bisa berjalan hanya di bicaranya gitu. Tapi dia bisa berjalan walaupun dengan kaki gitu. Seperti tadi ini maksudnya apa ya tadi ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi ini kata Ringan mungkin. Ringan. Masya Allah. ringan. Dan ini mah sudah lebih mandiri dan lebih confident. Alhamdulillah. Adapun program untuk Yayasan Anak Muda dan Komunitas Sepi Bandung Raya, kami ada anggota 630 kurang lebih. Kemudian itu terbagi di beberapa wilayah kabupaten kota. 7 kabupaten kota, salah satunya kota Bandung. Karenanya itu disebut Bandung Raya karena ada kota Bandung, kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, kemudian Kabupaten Sumedang, ada Garut dan Purwakarta. Biasa kami ada program, ada agenda tahunan, ada juga agenda bulanan, yaitu per wilayah itu ada TST namanya. TST itu tahsin, sharing, dan tausiah. Fungsinya yaitu untuk lebih mempererat ukhuwah lagi, kita saling sharing selain mengkaji ilmu, yaitu dalam hal ini ilmu Al-Quran dan agama. Kita juga sharing, di situ banyak boterannya ya. Banyak happy-nya ya. Karena kami memang sangat membutuhkan sekali adanya kegiatan itu di tengah keseharian yang mengurus anak-anak yang luar biasa, dengan walaupun hanya 1 bulan sekali, tapi itu waduh berharga sekali buat kami gitu. Kemudian ada kelas anak muda istimewa, ada juga HRP, yaitu terapi yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, dan itu disupport oleh yayasan di beberapa lembaga dan klinik bekerja sama dengan klinik. Untuk di Cimahi, di Kota Bandung juga ada di Piana, dan sekarang alhamdulillah setelah kemarin terhenti karena libur Ramadan dan Syawal, kami insya Allah akan lanjut lagi di bulan Mei untuk kerjasama dengan mereka. Dan itu tidak dibebankan biaya kepada para anggota, sudah disupport sama yayasan. Walaupun bergiliran gitu ya Bu ya. 1 bulan sekali kelompok yang ini, nanti kelompok yang itu bertujuan untuk sebetulnya untuk memberi pelatihan terapi bagi orang tua. Jadi orang tua mendapat PR nih di rumah. PR-nya ini untuk anak yang tingkat yang sedang. Waalaikumsalam. Ringan. Selamat datang Bapak, hatur nuhun. Lalu untuk program-program berikutnya bisa ada ditayangkan Ibu. Mangga.
videonya katanya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kayla Yuliani, Ketua Yayasan Anak Muda Istimewa dan pembina Komunitas Keluarga Serebral Palsu Bandung. Serebral palsu atau dikenal dengan otak adalah kondisi di mana seorang anak atau seseorang mengalami berbagai hambatan, yaitu hambatan fisik atau hambatan gerak, kemudian hambatan mental atau disebut dengan retardasi, dan hambatan intelektual. Komunitas keluarga serebral palsu Bandung adalah sekumpulan orang tua atau keluarga yang memiliki anak dengan serebral palsu. Komunitas keluarga serebral palsu Bandung hadir pada tahun 2018 dengan berbagai anggota yang saat ini sudah terdapat anggota di 7 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ada beberapa program dari Yayasan Anak Muda Istimewa, yaitu program kesehatan, pendidikan, dan pengembangan komunitas. Program kesehatan ada terapi, alat keluarga istimewa, dan bantuan keluarga istimewa. Untuk terapi sendiri ada fisioterapi, terapi bicara, dan hidroterapi. Alat bantuan istimewa seperti kursi roda dan sepatu AVO, sedangkan bantuan keluarga istimewa seperti kado barang istimewa, sembako, dan kebutuhan dasar anak istimewa. Untuk program pendidikan, kami membagi dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah training keluarga istimewa yang diperuntukkan untuk keluarga istimewa ataupun pasangan dari keluarga istimewa. Yang kedua ada kelas istimewa untuk penguatan keluarga, di mana ibu-ibu dan anak serebral palsu mendapatkan pembinaan dengan kegiatan PST (Tahsin Syar'i Tausiah). Berikutnya adalah kelas anak istimewa. Untuk program pengembangan komunitas, kami melakukan berbagai kegiatan seperti peringatan Hari Serebral Palsu sedunia yang biasa dilaksanakan setiap bulan Oktober, kemudian Hari Disabilitas Internasional setiap bulan Desember, dan kegiatan follow untuk memperingati ulang tahun Yayasan Anak Muda Istimewa. Jumlah anggota Yayasan Anak Muda Istimewa yang tergabung dalam komunitas keluarga serebral palsu Bandung terbanyak berada di Kota Bandung, yaitu kurang lebih 700 anak dengan anak serebral palsu sudah bergabung. Secara keseluruhan di 7 kota kabupaten, anggota kami berjumlah kurang lebih 670. Baik, terima kasih sudah menyimak video dari pimpinan kami, Teh Rika. Perlu disampaikan juga bahwa selain program-program khusus yayasan dan komunitas, alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan support bantuan dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bandung yang bekerja sama dengan RBM kecamatan. Dalam waktu dekat ini, insya Allah akan ada penyaluran kursi roda AVO, Pak, yang pada waktu bulan Januari itu pengukuran dan untuk penyalurannya insya Allah di waktu-waktu dekat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf, kekurangan dan kesalahan. Duit pantun. Seperti kata hadis ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Semoga kita tetap bisa bersinergi, selalu menebar manfaat dan juga menebar keberkahan. Amin Allahumma amin. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga barangkali dari Bunda juga atau dari rekan kami. Iya, ada. Enggak, silakan ada yang mau sampaikan. Tadi ini dulu boleh. Mumpung ada Pak Wali, ayo ngomong. Jadi mau pakai mikrofon. Nih. Ya, Iya. suara ini kecil. Ya, suara jadi kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Wali Kota atas kesempatan yang diberikan. Video ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kami.
mungkin kalau ini baru dulu ini yang masih beruntung dibandingkan teman-teman dini pada umumnya, karena banyak teman-teman dini di komunitas mereka tidak bisa apa-apa, tidak bisa berdaya, sedangkan di sini ya alhamdulillah Allah berikan anugerah yang begitu luar biasa. Awalnya mungkin dini pun merasa apa sih soal dini ini, bisa apa sih dini ini, di lingkungan tidak dianggap, dikasih, bahkan dianggap aib, dianggap anak haram. Itulah realita yang ada di lapangan. Bahkan dini ini bukan orang Bandung pada awalnya. Dini ini orang Kabupaten Bandung, tapi alhamdulillah sekarang dini sudah resmi dari jadi orang Bandung. KTP tidak Bandung. Kenapa dini pindah? Padahal orang tua masih ada di Bandung. Karena dini mereka bangga dengan kota Bandung ini, dengan perhatiannya, dengan kepeduliannya, dengan ada lembaga yang namanya LBM. Mungkin di kota ini tidak ada yang namanya LBM. Ini banyak teman-teman di luar sana, mereka pada mengeluh, kok kamu tidak dianggap, kok kamu dianggap aib, kok kamu dianggap tidak ada. Bahkan di luar sana banyak lupa yang ingin bunuh diri karena sudah ada dari pemerintah mereka sendiri. Dan dini sendiri alhamdulillah saya bangga jadi warga kota Bandung. Dan satu lagi saya dini, mungkin semuanya tahu juga, dini meminta izinnya ke ibu. Alhamdulillah dini merasa bangga dan bahagia karena hampir setiap hari ditengok oleh siapa? Ditengok oleh ibu. Mungkin bagi orang lain cuma tak aneh, itu mungkin saja. Karena dia kalau bagi diri itu merupakan sesuatu yang tidak bisa diberi oleh apapun. Dengan melihat ibu selalu nengok sini, selalu memberikan roh ibu kepada kita sendiri, itu bagi diri sangat luar biasa. Dan karena itulah dini sudah berjuang, dini ingin membanggakan, tidak hanya membanggakan komunitas, tapi dini ingin membanggakan ibu dan bukan dalam seperti sekian dari dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun tadi ini. Mungkin ada yang lain mau disampaikan? Atau dari Bapak Wali dulu? Mangga dari yang lain ada yang mau disampaikan? Abang Iin mau? Abang mau, Bang? Boleh, Bang? Abang Iin 30 tahun. Mas, Ya, Bang. Tah itu. Sok, mangga Bang. Biasa, Bang?
Bahagia Abang Maya. Ya. Makasih Tuhan, semoga membantu kita satu lagi Mia bantu lagi memberikan kita Boleh Mak dijelasin apa kata Bang Iyul barusan? Iya, intinya kita terima kasih kepada Pak Tuhan serta Ibu mau membantu yayasan kita. Masya Allah, sudah menerima kita ya, sudah mengundang kita, alhamdulillah. Baik, dari yang lainnya barangkali ada yang mau disampaikan dari rekan-rekan Mama Ati? Dari mamahnya juga boleh Ya, kok. dari mamanya. Dari mamanya mangga. Iya. Saya ingin nanti nyanyi kan? Penyanyi ya, tamanya Kita kan punya grup angklung. Iya, Bu. Hebat ya, punya grup angklung. Barangkali Ibu mau undang kami. Iya. Beliau salah satu penyanyinya. Mangga, Mama Jida, bisa nggak ada yang bisa? Ada? Oke. Tawita Ngomong boleh. lagi kita. Oh iya. Abdi izin Oh, bicara maaf, sebentar, karena saya lagi rapat juga. Oh iya. Teman-teman, kasih saya acana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kerangka RBM, maka kita memang harus melakukan komunikasi yang erat dengan semua kelompok-kelompok komunitas yang memang di dalam keluarganya atau fokusnya adalah penanganan individu berkebutuhan khusus. Nah, saya sama Ibu tadi diskusi kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam waktu cepat. Kita itu punya kolam terapi di sini. Jadi tadi saya ngomong sama bagian umum itu tadinya mau dirubugin, tapi akhirnya saya tadi diskusi sama Ibu terjadi dirubugin. Apa itu dirubugin? Dirubugin adalah ditutup dari ditutup. Jadi tetap akan dibuka aja, ya. Tapi nanti kita akan perbaiki sehingga layak digunakan sebagai kolam RBM. Alhamdulillah. Kami ini ketua RBM. Ya, maka dengan demikian wali kota memberikan kewenangan kepada bagian umum pemerintah Kota Bandung untuk mengelola kolam di mana? Di Kolam renang, kolam renang. Kolam renang di Pendopo sebagai kolam RBM. Tapi gini, nanti akan ada banyak sekali peraturan ya, nggak langsung saya umumkan sekarang besok dipakai. Kita rapikan dulu, nanti kita akan mengundang para terapis dari semuanya ya. Terapis, jadi terapisnya ini tidak hanya untuk yang CP, tetapi juga untuk yang lainnya, termasuk lansia. Nanti kita atur waktunya, ya. Cuman sayangnya nggak ada air hangatnya. Jadi upami bari nganggo cihanget tangan naheun jalina. Kita akan pastikan showernya dan fasilitas semuanya ada. Nanti jadi sebagai ketua RBM maka Ibu menjadi penanggung jawabnya. Setuju Bu? Alhamdulillah. Bisa tolong bantuin. Siap. Cukup dari saya segitu aja dulu ya. Wah, itu udah membantu. Saya mesti balik lagi ke dari sebelah sana ada yang bisa bantuin? Ada Kansa. Hei, jangan ngobrol foto. Sok, nanti gini aja, jangan usah bergerak. Kita bergerak ke situ. Foto sini dulu, sok sini dulu. Foto udah. Sudah. Foto di belakangnya nanti dengan beda angle. Beda-beda angle semuanya dapat. Ya, sok. Ini yang semuanya dapat. 1, 2. Bu, balik kemana? Hei, balik foto. Ayo. Foto. Dah. Dari sini Bapak Ibu izin 1, 2, 3, izin 1, 2. Ya, sekarang kamera dari sini saya sama Ibu sebelah sana. Oh ya, jadi dapat semua. Ya. Ya. Aman. Ini kalau ini kalau Jadi kalau RWM sih menyenangkan. Pagi-pagi udah dapat hadiahnya. Ya,
ngerapat. Agak ngerapat ya. Nah. Pak Irwan mangga. Maskernya Pak. Lagi full lagi. Lagi tuh. Enggak apa-apa sebentar. Tarik napas. Obat. Buatnya kalau masih Oke, 1, 2, 3, izin gaya lebih ceria lagi. Oke. siap. Yuk, sekarang ke sebelah sana. Sih, kita tunjukin. Mbak Mama suka bercanda. Kita dikit. Apa? Ayo kita foto di sebelah sana. Ya, ke depan. Uji. Uji semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 senyum mana? Lebih ceria lagi. Selanjutnya saya serahkan pada ketua LBM dan saya persembahkan Ya Allah, pagi-pagi udah dapat kabar gembira. Asal ini mangga Pak Ipan. Mangga atur nuhun. Kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, kalau nggak nanti dari Pak Sony dulu atau Ibu mangga mau menyampaikan sesuatu. Tadi udah perkenalan dan kita udah dapat hadiah pagi-pagi mau ke kolam renang buat terapi. Oh. Mangga Pak Sony dulu barangkali mau lapak. Jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai Ibu Ketua Tim Penggerak kita, sekaligus juga Ofisio Ketua LBM Kota Bandung, Ibu Juju dan ibu-ibu sekalian, termasuk juga anak kita yang kita cintai semuanya. Syukur kepada Allah SWT hari ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa melaksanakan semua aktivitas kita dan Allah selalu melindungi atas semua langkah dan tindakan yang sudah kita lakukan dan tindakan kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, Dinas Sosial punya satu program untuk tahun 2025, salah satunya adalah program untuk memberikan terapi bagi anak-anak disabilitas. Namun kita baru bisa menyiapkan di Dinas Sosial. Nah, ke depan kalau ada perkenan dan support dari Ketua LBM termasuk Pak Wali Kota, tempat terapi ini akan kita bangun di semua daycare disabilitas. Jadi pada saat bapak dan ibunya bekerja yang selama ini tidak bisa bekerja karena harus menunggu anaknya, menjaga anaknya. Nah, kemarin kita diskusi dengan Ketua LBM, mudah-mudahan kita bisa menyiapkan tempat untuk daycare ya bagi anak-anak kita, termasuk juga terapinya, tenaga terapi itu disiapkan juga di tempat daycare tadi. Nah, selama ini ternyata penyebab mohon maaf bagaimana kekurangan ekonomi salah satunya adalah karena kepala keluarganya juga sekaligus menjaga anaknya, sehingga tidak bisa bekerja, apalagi tidak memiliki pasangan yang suami istri gitu ya. Ada yang muda, ada yang janda. Nah, ini harus memiliki anak disabilitas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga aktivitas untuk bekerja tidak bisa dilakukan. Ini adalah bagian juga yang kita pikirkan ke depan
dengan Bu Ketua RBM dan Pak Wali Kota bagaimana kita bisa memberikan layanan itu. Dan kita juga udah hitung Bu, kalau untuk layanan terakhir mahal Bu. Nah, oleh karenanya kalau pemerintah kita bisa hadir bekerjasama dengan Dinkes, bekerjasama dengan BP3A, bekerjasama dengan BISDI terutama untuk pendidikannya. Nah, saya pikir kolaborasi ini bisa kita bangun dan sehingga kita bisa meringankan seluruh beban yang kita rasakan masing-masing. Barangkali itu Bu yang bisa kami sampaikan. Oh ya, satu lagi, kita punya alat bantu yang baru kemarin kita pengadaan, itu dari reses termasuk juga dari musyawarah. Nah, jadi kami mohon perkenan Bu Ketua RBM untuk membagikan dan juga menyerahkan kepada warga-warga kita yang masih kekurangan yang memiliki anak-anak disabilitas. Kemudian kami sampaikan terima kasih. Alat bantunya ada krek, ada tongkat kaki 3, ada ako, ada kursi roda, ada walker, alat bantu dengar, lalu ya kursi rodanya juga untuk cerebral palsy juga ada, untuk lansia ada, untuk dewasa ada, untuk anak ada. Ya. Dan syukur alhamdulillah memang untuk penyediaan alat bantu ini Bu dari tahun 2022 ini syukur alhamdulillah ada peningkatan. Tahun 2023 kita cuma 125 juta Bu. Nah, tahun 2024 kita ada peningkatan menjadi 153 juta. Lalu di tahun 2025 kita 2,5 miliar. Ya, karena memang kita sosialisasi Bu ke kewilayahan agar masyarakat mengusulkan apa yang mereka butuhkan. Karena selama ini kalau kita buatkan buku saku lah sebetulnya, dan buku saku itu jadi masyarakat boleh mengusulkan apa saja untuk program-program di Dinsos. Dan sehingga karena dukungan perencanaan dari bottom up ini ternyata bisa diakomodir oleh TAPD maupun Badan. Sekarang ini kan kita berjuang sendiri nih, Dinsos yang mengusulkan tapi dicoret terus gitu. Ya akhirnya saya berinisiatif, berpikir dan membuat strategi ini gimana caranya. Nah ya udah usulan dari masyarakat saja gitu. Alhamdulillah tahun 2025 ini Bapak Dewannya juga support dengan resesnya itu untuk pengadaan alat bantu, termasuk juga musrembangnya. Masyarakat juga mengusulkan untuk alat bantunya. Dan Ibu bermohon, mohon maaf kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Pak Hadis. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali bahwa akhirnya kita bisa ketemu ya di sini ya, dan dalam keadaan sehat-sehat juga semua. Pertama-tama terima kasih dari dinas sosial yang sudah memberikan informasi kepada kita mengenai pengadaan alat, kemudian rencana programnya seperti yang kita sudah ngobrolin sebelumnya ya. Dan ada satu lagi yang kita obrolin sebelumnya belum disampaikan tadi, kartu disabilitas. Insya Allah dengan ini ya berbagai kemudahan yang insya Allah bisa didapatkan bagi pemegang kartu tersebut. Karena memang bukan kita mau membedakan, tapi memang ada yang dibutuhkan dari para penyandang disabilitas ini untuk diketahui oleh masyarakat gitu. Mungkin bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan tersendiri dalam layanan kesehatan ya, insya Allah ya.
terus layanan yang lain-lain, transportasi gitu. Karena memang kalau saya kan juga orang tua dari penyandang disabilitas ya, tapi anak saya sudah almarhum gitu, dan memang sebagai orang tua dari penyandang disabilitas ini, yang kita harapkan adalah bagaimana anak kita itu bisa menjadi bagian dari sebuah masyarakat tanpa harus dipandang sebagai sesuatu yang yang tidak lazim gitu istilahnya ya, mungkin ya. Saya itu kemarin waktu musrembang kan ketemu dengan Bang Aden, dan dia menyatakan suatu pernyataan yang buat saya itu sangat amat kena gitu, bahwa di sini tuh saya merasa bahwa disabilitas itu kayak aktivitas, kita nggak pernah disupport ini. Sementara saya pernah sempat tinggal sebentar di Australia dan saya merasakan sesuatu yang sangat berbeda di sana. Di Australia, di kota Bandung saya merasa seperti disabilitas, sementara di Australia saya merasa seperti orang normal. Dan buat saya benar juga, di sini itu yang bermasalah sebenarnya bukan hanya stigma, tapi pada akhirnya juga berbagai layanan yang berkaitan dengan disabilitas, sehingga membuat para disabilitas ini jadi kesulitan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Seperti bahwa Aden bilang di Australia dia merasa seperti orang normal karena di sana memang infrastrukturnya sudah sangat layak ya untuk pemakai kursi roda, dia mau naik kendaraan umum, dia mau jalan-jalan di sekitar kota, itu sudah bisa dilakukan sendiri tanpa kesulitan, tanpa harus butuh bantuan orang gitu kan, semuanya sudah disupport gitu. Tapi itu kan balik lagi masalah infrastruktur ya. Jadi di sini saya sebagai LPM dan Pak Kadis juga kita berusaha mensupport dari kondisi yang lainnya di luar infrastruktur, dan memang infrastruktur mah bukan wilayah kita gitu. Di sini jadi saya memang ingin bertemu dengan para komunitas disabilitas untuk mencari tahu apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita support untuk membuat para orang tua dan para orang tua dari disabilitas dan para penyandang disabilitas merasa bahwa mereka bisa berkehidupan seperti layaknya masyarakat yang lainnya, tanpa ada stigma dan tanpa dibedakan. Seperti itu. Mudah-mudahan komunikasi yang kita lakukan ini bisa terus intens dan tentunya bisa membantu kami untuk bisa lebih paham lagi apa yang dibutuhkan dari para penyandang disabilitas, karena kan memang disabilitasnya pasti berbeda-beda ya kondisinya, dan itu tentunya memerlukan support yang berbeda-beda juga. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa cari program yang bisa ini melindungi semuanya, insya Allah. Dan memang untuk awal adalah seperti yang tadi Pak Wali bilang, yang mudah-mudahan bisa maju dan bisa bermanfaat adalah kolam di Pendopo akan dipergunakan menjadi kolam terapi, dan terapinya adalah menyeluruh untuk semua termasuk lansia. Itu sebabnya nanti sambil kita persiapkan kolamnya, kita akan ini juga ya, diskusi juga dengan terapis ya, seperti apa terapinya yang dibutuhkan, seperti apa terapi yang bisa dilakukan dengan kondisi kolamnya ini. Terus tentunya nanti itu sudah bisa dipergunakan, itu akan ada penjadwalan peraturan. Untuk awal itu yang saat ini bisa paling cepat kita berikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ibu-ibu jangan berkomunikasi dengan saya. Kita saling berpikir ada tadi nih ya.
ini luar biasa. Aktif sekali komunikasi dengan saya ya lewat telepon. Ada buku barunya lagi nggak? Ada. Lalu katanya kemarin ditanya sama Pak Sony. Lagi nulis buku. Iya betul, rajin nulis luar biasa. Alhamdulillah. Sekian dari saya, Ibu. Jika ada yang mau memberikan masukan lagi. Maka Ada yang mau disampaikan? Maka dari Mbak Ingat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ibu Ariati, juga Pak Sony, Pak Irfan, Ibu sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahmi. Dan kami senang sekali hari ini bisa banyak mendengar kabar baik ya dari kolam terapi, terus juga terapi gratis ya. Insya Allah, karena ini sangat-sangat membutuhkan buat anak-anak kami. Karena sekarang kendalanya adalah aturan BPJS untuk terapi di rumah sakit itu dibatasi sampai usia 7 tahun. Jadi setelah usia 7 tahun, anak-anak melakukan terapi mandiri, tidak bisa di-cover lagi dengan BPJS. Jadi mendengar berita terapi gratis ini mudah-mudahan bisa dirasakan semua manfaatnya untuk anak-anak sebelum palsi. Nanti cuman ini kendalanya di anak-anak di komunitas ini tidak semuanya masuk ke DTKS. Jadi mudah-mudahan nanti bisa tetap ikut serta ya Pak ya di program terapi gratis ini. Itu aja mungkin. Terima kasih banyak ya. Hatur nuhun bisa diri Pak Wali juga sudah hadir bersama-sama kami. Mudah-mudahan kita terus berlanjut silaturahmi. Assalamualaikum. Masih ada itu masih Pak Irfan ada yang disampaikan? Iya, Pak.